Baik, kita lanjut. Kebahagiaan itu kebahagiaan itu tidak hanya dilihat dari sisi zahir saja, tapi kebahagiaan itu dilihat dari sisi batiniah, ya. Itu adalah kebahagiaan yang sesungguhnya, karena kebahagiaan itu bukan akal, ya, bukan apa yang tampak, tapi ada pada jiwa, ya. Al-mutmainnah, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nah, itu kebahagiaan, ya, itulah kebahagiaan, ya. Diri-diri yang mutmainnah, diri-diri yang mahmudah, itu adalah ciri-ciri daripada orang-orang yang memiliki kebahagiaan. Nah, sekarang apa syarat kemudian? Syarat daripada kebahagiaan yang pertama adalah pengenalan hakikat diri, ya. Bagaimana disampaikan, man arafa rabbahu faqad arafa man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Nah, seseorang, ya, yang mengenal dirinya, ya, mengenal hakikat dirinya, maka dia akan mampu melihat tanda-tanda apa yang telah Allah berikan dalam diri mereka, ya. Sebagaimana Allah nyatakan dalam surat Al-Fussilat, ya, Al-Fussilat dalam ayat 53, ya. Allah menyampaikan, sanuri a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Ya. Sudah jelas di situ. Hatta yatabayyana lahum annahul haq. Ya. Di situ Allah mengatakan bahwa kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri, ya, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa, ya, Al-Quran itu benar, ya. Artinya di sini supaya mereka tahu tentang hakikat dohir daripada mereka, ya, hakikat dohir. Hakikat dohir di sini dalam rangka memahami hakikat batin, ya. Orang tidak bisa melihat batinnya kalau dia tidak berawal daripada dohirnya. Misalkan mata, telinga, dia tidak tahu hakikat daripada mata untuk apa, ya, untuk yang melihat yang baik-baik, untuk mendengar yang baik-baik, untuk mencium yang baik-baik, untuk melakukan tangan, memberi yang baik-baik, melangkah yang baik-baik. Itu hakikat dohir, ya. Hakikat batinnya apa? Hakikat batinnya adalah mata untuk membesarkan Allah, mata untuk meyakini keberadaan Allah, telinga untuk mendengar kalam-kalam Allah, kaki untuk melangkah kepada kebaikan-kebaikan di jalan Allah, tangan memberi karena Allah, dan segala macam. Itu adalah hakikat batin, ya. Hakikat zahirnya sebagaimana kita fahami secara maklum, ya. Nah, pengenalan hakikat diri ini menjadi sangat penting, karena orang tidak akan mengenal siapa dirinya, dia tidak akan mengenal Tuhannya, dia tidak akan mengenal segala hal ini kalau dia tidak faham tentang dirinya. Baru yang kedua adalah memiliki ilmu tujuan hidup, memiliki ilmu, yaitu sebagai tujuan hidup. Nah, maksudnya tujuan hidup itu begini, bahwa ketika seseorang dalam hidup dia tidak memiliki ilmu, ya, maka dia akan sesat selamanya. Makanya jangan pernah berhenti di dalam belajar, ya. Jangan pernah berhenti menjadi seorang talib, ya. Maka ada ungkapan seorang ulama, Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, beliau menyatakan, maziltu taliban, ya, sampai kapanpun tetap menjadi seorang santri. Maziltu taliban, ya, sampai kapanpun dia akan tetap mencari ilmu, sampai kapanpun dia akan tetap tolabul ilm, ya. Makanya tidak ada hari-hari istirahat, libur dulu. Itu sebenarnya tidak perlu, ya, tidak ada sebenarnya. Tapi hari-harinya, di waktu-waktunya itu digunakan untuk menuntut ilmu, ya. Apakah ilmu zahir atau ilmu batin, ya. Bahkan leyeh-leyehnya pun itu adalah leyeh-leyeh bagi seorang ulama, itu adalah leyeh berilmu, ya. Makanya ilmu tidak hanya dimaknai seduduk saja, ya, berhadapan dengan guru saja, tidak, tapi
Dia berhadapan dengan alam semesta, dengan dirinya sendiri, bahkan dia menjadi tujuan hidup, ya, yaitu mencari ilmu. Ya. Kenapa? Karena orang yang mencari ilmu, Allah angkat derajatnya. Allah dakhalal jannah, Allah masukkan dirinya dalam surga. Ini hebatnya orang berilmu. Makanya kita beribadah tanpa ilmu itu tidak ada apa-apanya. Ya, menjadi sesat. Makanya ilmu itu menjadi sangat penting. Ya, orang berilmu itu menjadi sangat penting. Nah, orang berilmu tanpa diamalkan itu juga tidak benar, menjadi tidak baik, ya. Seperti rumah sakit kemudian. Orang berilmu tidak diamalkan itu menjadi seperti rumah sakit. Apa? Kelihatannya rumah sakit itu kan ini apa namanya, bersih gitu ya. Tapi di dalamnya ya banyak orang sakit. Sedangkan kita itu hidup harus sehat, kelihatan sehat kan gitu. Nah, tapi kalau orang berilmu terus dia diamalkan, ya sudah, dia tidak ada manfaatnya di dalam kehidupan, tidak memiliki manfaat. Ya. Nah, orang tanpa ilmu pun dia tidak akan bisa bahagia, mencapai sebuah kebahagiaan yang hakiki. Dia hanya mendapatkan kebahagiaan yang fata morgana atau kebahagiaan semu. Ya. Makanya untuk bahagia itu butuh ilmu. Orang kalau sudah dapat ilmu, belum tentu juga bahagia, tetapi harus diamalkan. Nah, orang yang berilmu terus diamalkan, yakinlah dia pasti bahagia. Ya. Kalau diamalkan, tapi kalau tidak diamalkan, ya nggak bisa. Dan mengamalkannya pun itu butuh kejujuran, butuh keikhlasan, butuh semangat. Ya. Kalau syarat-syarat untuk menyebarkan atau mengamalkan sesuatu itu tidak dilakukan, maka juga tidak akan bahagia. Makanya di dalam Islam itu sangat kompleks. Ya, tidak cukup berhenti. Misalkan Anda sebagai mahasiswa, tidak cukup berhenti hanya belajar, misalkan, saya sudah belajar ilmu tasawuf. Tidak hanya sekedar belajar, tapi perlu diamalkan. Ya. Nah, mengamalkannya pun itu butuh ilmu. Ya, ilmu tidak hanya sekedar teori kalau di dalam Islam, tapi ilmu itu harus dipraktekkan. Ilmu itu penuh dengan praktek. Kalau ilmu tanpa sebuah praktek, itu sama dengan bahasa gedabrus gitu. Hanya itu saja. Hanya ada di otak, tapi tidak berefek kepada badani dan tidak berefek kepada jiwanya. Ini yang bermasalah, ya. Baik, untuk sementara ini dulu dua hal itu. Sebenarnya masih cukup panjang, ya. Nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.